Virus baru yang beritanya sudah mulai kita dengar, Omicron ini datang dari Eropa. Warga yang berdatangan dari Eropa harus dikarantina. Informasi disampaikan Gubernur Anies Rashid Baswedan kemarin Jumat subuh di rumah dinas dalam kegiatan taklim bulanan yang dihadiri oleh para seluruh ulama habaib se-DKI Jakarta. Insya Allah, kalau kita dengan kita sesama warga yang tidak bepergian ke luar negeri, insya Allah tidak terjadi penularan. Omicron itu menjadi tertular kepada orang lain jika ada yang datang dari Eropa, dari Turki, maka yang sudah dirawat kebanyakan itu adalah orang yang dekat dengan orang yang baru pulang dari negara-negara Eropa. Kalau kita tidak keluar negeri, tidak ke Eropa, kita hanya berada di dalam negeri, tetap mentaati prokes, insya Allah dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia pengurus Masjid Al-Bakri yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Yatim panjang umur, sehat walafiat. Hadirin, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah menjelang matahari terbit. Kita awali lembaran harian hidup kita dengan melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam serta kerinduan kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa istiqomah
di bawah ajaran, di bawah naungan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di Sabtu kedua, masih dalam kerangka awal-awal tahun baru. Banyak pesan Allah buat kita hambanya. Jika kita cermati Al-Quran satu demi satu, banyak ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Karena jalan ini yang akan membawa manusia sukses di dunia, sukses juga di akhirat, bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Dengan ini pula manusia memiliki rasa takut kepada Sang Pencipta. Dengan ini juga manusia bisa mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Dengan ini juga manusia bisa memiliki sifat qanaah terhadap ketentuan pembagian rezeki dari Allah. Inilah pesan takwa Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Takwa yang pertama kata beliau, khaufun bil jalil. Ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada binatang buas, kita lari dan menghindari. Kita takut kepada virus baru yang beritanya sudah mulai kita dengar. Omikron ini datang dari Eropa. Warga yang berdatangan dari Eropa harus dikarantina. Informasi disampaikan Gubernur Anies Rashid Baswedan kemarin Jumat subuh di rumah dinas dalam kegiatan taklim bulanan yang dihadiri oleh para seluruh ulama habaib se-DKI Jakarta. Insya Allah kalau kita dengan kita sesama warga yang tidak bepergian ke luar negeri, insya Allah tidak terjadi penularan. Omikron itu menjadi tertular kepada orang lain jika ada yang datang dari Eropa, dari Turki, maka yang sudah dirawat kebanyakan itu adalah orang yang dekat dengan orang yang baru pulang dari negara-negara Eropa. Kalau kita tidak keluar negeri, tidak ke Eropa, kita hanya berada di dalam negeri, tetap mentaati prokes, insya Allah dijauhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka orang yang takut kepada binatang buas, ia bakal menghindari, bakal menjauhi. Tapi kalau takut kepada Allah,
dia akan mendekati Allah. Jika merasa diri ada khilaf, ada salah, ada dosa, hilaf, salah, dosa itu bukan untuk disesali, tapi untuk diperbaiki. Nabi Allah Adam alaihi salam menanti taubatnya itu diterima, menunggu sampai 450 tahun. Nabi Allah Adam alaihi salam iri terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kata beliau, jika aku berbuat salahnya itu di sorga, maka Allah keluarkan aku ke dunia. Sementara umat Nabi Muhammad berbuat salah, berbuat maksiat di dunia, dia bertobat, dia menyesali, berjanji tak akan mengulangi, tobatnya diterima, maka umat Muhammad bisa masuk surga. Sebab kata Nabi, at-taib minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari segala macam dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iri yang kedua, Nabi Allah Adam alaihi salam, kalau aku berbuat salah, aku bertobat kepada Allah, tobatku hanya diterima di tanah suci Makkah. 450 tahun diiringi penyesalan bertobatnya kepada Allah dengan membaca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka itu menjadi doa selesai kita melaksanakan kewajiban ibadah sholat yang selalu dibaca. Dan tobatnya Nabi Allah Adam alaihi salam itu diterima karena dalam munajatnya, dalam permohonan doanya, dia menyertai dengan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqi Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan ketinggian derajat Nabi Muhammad, ampuni dosaku dan terima tobatku. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, dari mana kau tahu Muhammad aku belum ciptakan? Nabi Allah Adam menjawab, aku melihat namanya ada di atas pintu surga setelah namamu. Kalau dia orang biasa, tak mungkin kau sejajarkan namanya dengan namamu. Pasti dia orang luar biasa. Maka dalam permohonan doaku kepadamu ya Rabb, terima taubat saya, ampuni kesalahan saya. Maka dengan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya Nabi Adam, dalam permohonannya Nabi Adam, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam iri. Kalau umat Muhammad berbuat dosa di mana saja, dia bisa bertobat di mana saja. Bisa bertobat di Masjid Al-Bakri, bisa di Sunda Kelapa, bisa di Istiqlal, bisa di masjid-masjid yang lain. Tapi taubatku hanya diterima di tanah suci. Kalau aku berbuat salah di sorga, aku dipisah dengan istriku Hawa. Umat Muhammad
berbuat salah tidak pernah dipisah dengan istrinya masing-masing. Itu yang membuat Nabi Allah Adam alaihi salam iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat terdahulu. Di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa Al-Allamah Al-Qadhi Abil Fadl Iyad bin Musa, halaman 217, lembaran yang sebelah kiri, baris ke-7 dari atas, ada sebuah sabda Nabi yang berbunyi, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang 5 keistimewaan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum aku. Apa saja 5 keistimewaan itu? Yang pertama, wa ju'ilat ummati khairal umam, dijadikan umatku, kata Nabi, sebaik-baiknya umat. Siapa yang memberikan kita ini gelar sebaik-baiknya umat? Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Allah manjakan kita dengan ganjaran pahala. Makanya walau Allah beri kita hidup cuma ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70, tapi prestasi pahala yang kita dapat mengalahkan prestasi pahala umat-umat terdahulu. Kita cuma 60-70, mengalahkan prestasi pahala umat terdahulu yang usianya 600 tahun, 700 tahun. Mereka tidak punya malam keistimewaan, malam kemuliaan. Yang punya cuma umat Nabi Muhammad, yang jika ia menjumpai malam itu dengan ibadah sholat seperti ia sholat selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Itu hanya milik umatnya Nabi Muhammad. Allah beri malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dimanjakan kita oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kita duduk di kajian ini nih, kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilm afdalu min alfi rak'atin. Duduk sebentar di majelis kajian tidak sampai 1 jam. Saya insya Allah sampai 5:30. Dari sini ditunggu di majelis taklim Az-Zuhriyah Kiai Haji Syarif Matnaji. Dari situ saya ditunggu di Masjid Al-Muqarrabin Bekasi Utara, kampungannya Kiai Haji Nur Ali, ulama pahlawan nasional. Nanti zuhur ada lagi ibu-ibu PKK.
di Masjid At-Tin Taman Min, peringatan Maulid. Jadi saya bagi-bagi waktu. Mudah-mudahan 5:30 selesai. Kelamaan nggak?